Hai Unifriends, selamat datang kembali di podcast Unitalks by Unitran Poldev. Teman-teman, hari ini kita akan membicarakan satu topik, yaitu transparansi data dan data proxy. Di era keterbukaan informasi hari ini, bener nggak sih kalau misalnya kita bisa mengakses informasi dengan mudah dan juga cepat? Bersama saya, Rizky Dwi Lestari, researcher di Unitran Poldev UGM. Teman-teman, dari Studio DMKP hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Mas Rizky Ardinanta. Halo Mbak. Hai, makasih ya Mas sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Oke, sama-sama udah dikasih kesempatan. Oke. Kita mau ngomongin apa nih hari ini? Betul Mas, hari ini temanya menarik banget nih Mas. Tadi udah saya mention di awal, kita akan bahas soal transparansi data. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu siapa Mas Rizky Ardinanta ini. Selain Mas Rizky adalah kembaran nama saya, teman-teman, Mas Rizky Ardinanta adalah peneliti di Institute for Policy and Development UGM. Tapi beliau juga sekaligus project advisor ya Mas? Iya. Yes, project advisor di Unitran. Oke. Nah, Mas Rizky, kita langsung masuk ke topik kali ya. Ngomongin soal transparansi data nih Mas. Tadi pertanyaan saya kan, emang benar segampang itu kita untuk mengakses data meskipun di era keterbukaan informasi. Menurut Mas Rizky nih di Indonesia khususnya konteks ya, transparansi data khususnya di pemerintah itu gimana ya Mas? Oke Mbak, ini pertanyaan yang sangat menggelitik ya. Yes. Gitu. Jadi kalau dalam konteks Indonesia sebenarnya akses data itu udah lumayan relatif mudah lah ya. Tapi kalau soal transparansi terkait kebijakan publik, pemerintah kita nih masih kita katakan setengah-setengah lah untuk terkait dengan transparansi datanya gitu. Karena datanya disampaikan betul, ya ada data-data yang disampaikan ke publik yang kita bisa akses, tapi sulit untuk kita dapatkan gitu. Dalam artian nih, misal dalam konteks BPS lah, semua orang pasti kalau ngomongin data tentang pemerintah pasti reverse-nya ke BPS ya. Betul. Tapi coba teman-teman buka deh bps.go.id gitu. Nah itu datanya tuh akan scattered ya, dalam artian tersebar di setiap kategori macam-macam. Kemudian kita ngomongin sensus penduduk deh. Itu kalau kita buka dia untuk menampilkan data-datanya itu sendiri-sendiri. Saya aja kadang bingung nih untuk mau mengetahui gender tuh di tab mana gitu. Jadi benar-benar scattered, jadi tidak terlalu user friendly lah. Dalam artian BPS ini dalam menyajikan datanya gitu. Nah, coba kita compare lah dengan yang YouGov.uk gitu yang pemerintah Inggris punya gitu. Nah, kita bisa langsung tahu itu preferensi masyarakat gimana hari ini, progres pemerintah seperti apa hari ini gitu. Nah itu kita bisa tahu dan statistiknya tuh user friendly, jadi mudah untuk dipahami dalam bentuk infografis, padahal itu laman resmi ya, dalam artian website resmi. Nah itu jarang sekali kita temui di Indonesia gitu. Jadi data-data biasanya memang lebih susah untuk diakses gitu kalau di Indonesia. Bisa diakses tapi tidak user friendly lah tampilannya gitu. Oke, jadi sebenarnya datanya sih udah ada ya Mas. Tapi memang mungkin bercecer dan akhirnya ya tidak user friendly. Jadi kita sebagai publik nih agak bingung nih kalau misalnya mau memahami satu topik. Betul. Jadi hanya kalangan tertentu saja yang bisa mengakses hal tersebut. Jadi orang awam tuh nggak bisa. Eksklusif yang dimaksud ya misal ada expert di bidang ekonomi, dia tahu tentang istilah gross domestic product, GDP, produk domestik bruto, kemudian ada Gini rasio dan lain sebagainya. Nah itu kan hal-hal yang mungkin kita kurang familiar. Benar-benar ya. Padahal itu indeks yang sebenarnya secara global itu masuknya ke indeks umum lah yang harusnya ditampilkan di awal seperti itu. Nah kalau kita tuh harus benar-benar orang yang tahu dulu tentang ekonomi misal, baru kita bisa menyelam ke data yang BPS punya seperti itu. Oke, sampai sini menarik banget nih Mas. Soal data yang tercecer ataupun agak sulit kita untuk bisa menemukan. Nah, apakah data yang sama juga, misal untuk topik yang sangat sensitif nih, data korupsi misalnya, apakah itu juga sama gitu Mas, kita akan sulit ketika mau sebagai publik nih ingin mengawasi negara kita jalannya seperti apa, apakah juga akan sulit untuk mendapatkannya?
Kalau bisa dikatakan relatif sulit ya. Contoh nih, saya tanya aja ke Mbak Rizky ya. Oke. Kira-kira hari ini nih di bulan April tuh artinya kan kita udah masukin kuartil kedua ya dalam pemerintahannya Prabowo gitu kan. Nah itu kira-kira Kemenko Perekonomian bulan ini ngapain? Nah, Nggak tahu kan kita, progres dia itu dalam, kan mereka pasti punya ya perencanaan seperti Betul. RPJMN, ada juga nanti rencana kerja dan lain sebagainya yang 5 tahunan, yang tahunan itu kan semuanya detail tuh. Bahkan sampai ke indikator tuh biasanya ada target dan capaiannya berapa. Nah kita kan tapi nggak tahu tuh seperti apa progresnya, capaiannya seberapa gitu. Nah dalam konteks korupsi yang lain itu di KPK misalnya, yang data basic aja ya tentang kekayaan pejabat negara LHKPN ya, itu datanya itu tidak mudah untuk didapatkan gitu. Pengalaman saya terakhir LHKPN itu kita harus download satu persatu jika ingin mengetahui berapa data seorang pejabat gitu. Yang artinya kita harus tahu dulu namanya siapa, kemudian dia di instansi mana, kemudian hanya harus download dulu, dan ketika download itu dimintain tuh namaku siapa, terus baru nanti usiaku berapa, untuk dari masyarakat apa, misal LSM atau dari masyarakat umum gitu. Nah itu ngisi form dulu, baru klik, baru bisa ke download datanya. Nah itu bayangkan itu untuk satu pejabat. Misalkan saya pengen tahu 48 Waduh. kementerian tuh, menteri itu ya. Yes. Itu kan berarti PR ada banget. 48 kali yang proses yang harus keulang-ulang. Belum lagi itu kan dalam bentuk PDF. Dalam artian harus dibaca dan lain sebagainya. Belum lagi nanti tahun 2013 dia punya PDF sendiri, tahun 2017 dia punya sendiri, secara periodik kan setiap tahun tuh. Yes. Nah, itu tidak ditampilkan. Jadi kita nggak tahu tuh, harus ngolah dulu. Misal Pak Gibran Rakabuming Raka. Itu ketika masuk ke jadi wali kota Solo hartanya berapa, dari tahun ke tahun itu kenaikannya berapa. Kita harus download satu-satu dulu. Betul. Baru kita bikin grafiknya, baru tahu gitu. Kalau saran saya sih harusnya kita udah tahu ya di laman tersebut, langsung ada grafiknya, bisa kita compare dari time series dari segi tahun minimal. Terus jadikan kita tahu, ini perkembangan kekayaannya itu normal apa enggak sih. Gitu. Nah ini makin menarik nih Mas bahas data korupsi, dan ternyata kondisi di Indonesia ya seperti yang Mas Desi jelasin ya. Terus Mas, kalau kita ingin sebagai publik nih benar-benar aktif untuk mengawasi, let's say ya di kasus korupsi tadi, sebenarnya ada nggak sih Mas cara atau tools yang bisa kita gunakan supaya kita bisa punya data yang komprehensif gitu? Oke, jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Itu dalam artian kita cari data alternatifnya. Kita sebut data pemerintah nih direct data ya, data official data yang dimiliki oleh pemerintah dan diproduksi oleh mereka gitu. Tapi kadang data ini tuh sulit diukur atau memang tidak transparan. Nah ini kita bisa pakai yang namanya alternatif data, yang data yang berasal dari sumber lain atau metode lain yang membahas tentang isu yang sama. Itu kita di Poldev atau Unitran kita biasanya nyebutnya data proxy. Data proxy. Jadi kalau dalam alternatif data itu kita bisa lakukan dua hal setidaknya yang saya ketahui. Yang pertama adalah data proxy. Jadi kita tahu fenomenanya apa, ingin cari tahu tentang apa, kemudian kita cari data-data yang nyerempet lah tentang isu tersebut, kecenderungannya gimana, trennya gimana, baru itu kita buat sebagai untuk menyimpulkan bagaimana fenomena tersebut terjadi gitu. Walaupun dia bukan direct data ya gitu. Misalnya dulu kita ingat pas COVID itu, kalau Mbak masih ingat panic buying, yang masker, tabung oksigen dan lain sebagainya, itu kita bisa olah tuh, kita bisa cari alternatifnya datanya, karena kita tahu pemerintah belum secanggih itu ya untuk melaporkan gimana sih kondisi di masyarakat itu.
akhirnya kita bisa memanfaatkan alternatif data, salah satunya Google Trends. Oh, Ya. menarik nih Google Trends. Jadi kita carilah kata kunci yang relevan terhadap sebuah topik, kemudian kita olah, kita jadikan sebuah data kumulatif yang kemudian itu bisa menggambarkan tren. Gitu. Nah ini juga bukan hal yang baru. Sebenarnya ini sudah digunakan juga oleh OECD untuk memprediksi atau memforecast ekonomi di negara tertentu. Gitu. Jadi memang sudah publicly used lah gitu. Betul. Tetapi memang harus hati-hati karena data proxy ini memang tergantung dari ketelitian oleh researchernya. Gitu. Nah, Mas, sebelum kita membahas lebih jauh nih soal kelebihan atau kekurangan tadi data proxy, aku penasaran ada nggak sih Mas satu real case yang misalnya bisa kita kita bisa ketika pakai data alternatif itu kita bisa menemukan insight yang mind blowing ya. gitu. Misal kemiskinan atau apa gitu yang sensitif. Yang lagi viral sih belakangan ini tentang ini ya, garis kemiskinan dan jumlah kemiskinan di Indonesia gitu. Kita bisa bandingkan data dari BPS dan juga data dari World Bank. Kalau BPS nih sebagai official datanya itu dia mengatakan bahwa taraf kemiskinan atau tingkat kemiskinan kita tuh di angka 8-9% lah. Itu di bawah 10% ya. Kecil ya berarti maksudnya kalau ya, sebenarnya besar sih karena kan dibandingkan dengan populasi kita 270 berarti kan sekitar 27 juta di garis kemiskinan ya besar. Cuman secara presentasi memang kecil. Betul. Nah, yang bikin mind blowing data World Bank itu mengatakan bahwa setidaknya 60% kita itu masuk ke garis kemiskinan gitu. Wow. Nah, ini kan bisa diartikan bahwa data yang dikemukakan oleh World Bank itu alternatif data dari official datanya BPS dengan mungkin metode yang berbeda karena threshold kemiskinannya berbeda. Betul. Gitu. Nah, betul Mas. Berarti kan memang akhirnya kita jadi punya Mas? Punya bukan data tandingan ya, tapi data lain yang data. Melengkapi temuan-temuan tadi gitu. Betul. Ada juga Mbak yang namanya ini post official data analysis. Jadi itu kalau data proxy kan kita cari ini, ada gejala-gejala lain, terus kita kumulatifkan kita untuk memprediksi real datanya seperti apa. Kalau post official data analysis itu lebih ke kita pakai data dari official datanya, dari source-nya, itu misal dari data BPS gitu. Misal data GDP itu kan sangat bias ke aspek ekonomi ya. Oh iya, betul. Kita mungkin pengen melihat lah dari perspektif lain yang lebih holistik dan komprehensif, gitu ya. Kita ingin tambah dia aspek sosiologisnya misalnya, itu secara masyarakat, gimana historinya, gimana konteksnya seperti apa, itu kita bisa olah lagi. Jadi aspek ekonomi tadi, variabel-variabel tersebut ditambah dengan variabel yang mungkin cenderung sosiologis, kita jadikan satu komposit data yang jadi indeks baru. Nah, kita bisa sebut itu misal GDP plus atau ya GDP plus gitu kan. Jadi yang menggambarkan jadi menggambarkan yang lebih komprehensif lah sesuai dengan keinginan kita. Karena kan yang tadi satu bias ekonomi, kita pengen lihat nih dari perspektif sosiologi atau visipolnya tuh seperti apa sih gitu. Wah, ini tuh membayangkannya jadi kayak ada harapan baru ya terkait data yang lebih kaya dan komprehensif. Tapi balik lagi ke pertanyaan soal kelebihan dan kekurangan mungkin ya Mas dari alternatif data. Mungkin kelebihan dulu deh. Tadi kan udah banyak nih kita udah bisa dengar. Kalau kelebihannya karena sumber datanya itu mudah ya. Contohnya Google Trends. Dan itu real time gitu. Kita bisa menganalisisnya juga real time. Lebih cepat. Jadi biasanya kalau official data dari BPS itu kan bisa jadi bulanan ataupun 3 bulanan. Betul. Bahkan tahunan, bahkan 5 tahunan kan sensus penduduk tuh kan. Nggak update lagi. Iya. Atau ada yang 10 tahunan juga. Nah, itu kan agak ini ya lama ya nunggunya gitu. Nah, kita bisa memforecast untuk dari data proxy ini bisa jadi real time. Jadi karena sumber datanya real time, kita bisa nge-forecast ini secara real time gitu. Itu keuntungan pertama. Kedua, biasanya datanya itu sifatnya terbuka.
dan bisa diperoleh dengan mudah gitulah. Itu yang dan itu legal kok untuk kita untuk kita akses gitu ya Mas. Oke. Kalau kekurangannya nih Mas, pastikan kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Ya. Gimana tuh Mas? Kalau kekurangannya sendiri karena data proxy itu kan bukan direct data ya. Yes. Jadi betul. dia setidaknya adalah usaha kita untuk mengetahui suatu topik gitu. Jadi bukan real datanya gitu. Dan dia sumbernya itu dari big data yang sifatnya tuh veracity. Gitu. Oke, aku ingat veracity. Ya, Yes. jadi dia validitasnya tuh tidak bisa diukur secara pasti gitu. Karena dia merefleksikan tergantung bentuk datanya seperti apa dan metode yang dipakai seperti apa. Jadi kelemahannya itu memang tergantung dari metode yang kita pakai dan juga penelitiannya gitu. Sama satu lagi, kalau kita ingin menggunakan data proxy itu memang harus trial and errors secara terus-menerus. Jadi kita trial lagi nih dengan data komposit seperti ini, kita bandingkan dengan real datanya, apakah sudah menggambarkan, apakah sudah sesuai. Karena kan behavior di masyarakat itu tuh berganti terus ya setiap hari gitu kan. Nah itu makanya itu juga jadi tantangan tersendiri gitu. Tapi ya tadi kelebihannya kita bisa lebih tahu tentang suatu hal karena data yang disampaikan oleh BPS atau official datanya itu sering terlambat seperti itu. Oke, berarti sampai sini tuh bisa kita pahami kekurangannya juga termasuk ke kalau misalnya kita mau pakai data itu untuk penelitian nih misalnya, berarti kan sangat tergantung si kompetensi ataupun kemampuan peneliti itu ya Mas untuk mencari-cari big data dengan variabelnya segala macam. Ya betul. Dalam konteks penelitian data proxy juga bisa dipakai kok Pak. Oke. Tapi dengan metode tertentu. Dan kemudian data ini kan sifatnya complementary data ya. Nah ini juga bisa dipakai ketika memang ada suatu fenomena itu belum pernah diteliti, belum pernah ada datanya. Kemudian kita coba pakai data proxy ini juga sah-sah saja gitu dalam artian yang penting metodenya terdokumentasikan dan juga sesuai dengan standar statistik yang berlaku. Betul. Gitu. Nah, Mas Rizky, berarti kan memang kalau kita bisa memanfaatkan alternatif data tadi kan juga nggak mudah ya Mas. Kayaknya tidak semua orang tuh bisa melakukan itu. Ya. Apalagi kalau peneliti ya mungkin dia bisa mencari-cari, tapi kan kalau publik nih mau juga memahami alternatif data atau mencari kan akan sangat tidak mudah. Kalau dari sisi Mas Riz ini ada nggak sih tools yang bisa mudah digunakan, user friendly tadi sama publik dan kita tuh bisa menangkap atau memahami alternatif data? Ada nggak sih? Oke, kebetulan di kami di Unitrend juga itu kita develop semacam dashboard lah ya. Itu yang menggambarkan beberapa isu misalnya SDGs, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Teman-teman kalau penasaran tentang isu tersebut bisa akses ke sana gitu. Cuman kalau memang mau mengolah data secara mandiri itu juga bisa sih sebenarnya, itu perlu latihan tapi gitu. Jadi harus benar-benar punya skill untuk itu gitu. Nah kalau di Unitrend teman-teman kalau soal ekonomi ada tabnya, misal hari ini nih misal yang sedang tren itu di bidang apa sih, nah itu ada gitu. Kemudian kalau soal pemerintah kita monitoringnya di segi SDGs-nya gitu. Nah kemudian selain itu juga ada media monitoring yang itu memang khusus untuk mengumpulkan nih berita-berita dari media mainstream di Indonesia, kemudian itu kan jadi sebuah korpus yang bisa dianalisis ya. Betul. Nah itu outputnya kayak sentimen analisis dan lain sebagainya itu teman-teman bisa akses di situ. Gitu sih. Jadi memang sudah ada sebenarnya tools yang sangat bisa membantu kita ketika kita ingin memahami data alternatif tadi ya Mas. Salah satunya mungkin di website Unitrend tadi. Tapi balik lagi ke data alternatif nih Mas. Kita tadi kelewat nih belum bahas soal validitasnya nih Mas. Itu kan sangat sesuatu yang sangat sensitif ketika membahas data. Iya, kalau untuk validitasnya tergantung bentuk datanya apa ya Mbak ya, gitu.
Nah, yang saya sebutkan tadi karena ini big data dan cenderungnya veracity ya sifatnya, itu bisa jadi bias sekali ke misal preferensi publik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau bentuknya angka itu bisa mungkin kita analisis validitasnya seperti itu. Tapi kalau misal teks dan lain sebagainya itu memang agak sulit untuk dicek validitasnya gitu. Jadi tergantung bentuk datanya seperti apa. Tapi memang ya tapi sejauh ini memang validitasnya bisa diukur ya Mas, tapi mungkin memang jenis datanya aja yang harus disesuaikan. Betul. Jadi key point-nya itu lebih ke kita tidak sulit lah mengakses data-data tertentu. Kemudian kita coba untuk memanfaatkan data-data yang ada untuk menggambarkan sesuatu gitu. Nah, itu kita gunakan untuk meng-forecast masa depan seperti apa nih di isu ini gitu. Nah, kemudian juga kita juga memanfaatkan data-data pemerintah yang itu memang kurang digunakan lah, kurang dianalisis. Jadi kita analisis, kemudian kita gunakan untuk membahas sebuah isu gitu. Jadi memang insight-nya juga jadi beragam karena kan data-datanya juga kaya gitu ya Mas ya. Betul. Mungkin ini kita akan masuk ke sesi penutup nih, maksudnya akan kita segera akhiri podcast ini. Mungkin yang akan aku tanyakan adalah masa depan data alternatif kali ya Mas. Maksudnya ini kan udah menjadi aku sendiri sih muncul satu harapan yang sangat besar di data alternatif ini, karena artinya kita bisa mengcapture kinerja pemerintah atau isu apapun, bahkan bisa forecasting ke depan. Ini kan sangat bermanfaat sekali. Mungkin tapi ke depan nih menurut Mas Rizky, masa depan data alternatif ini gimana ya Mas ke depannya? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya saya berharap data alternatif ini semakin tidak terpakai ya. Artinya pemerintah tuh semakin transparan. Benar. Dalam artian jadi kita nggak perlu repot-repot untuk mendevelop alternatif data, tapi pemerintah sudah secara sukarela transparan dengan kinerjanya. Itu kan lebih baik yang kita harapkan ya. Cuman kalau itu tidak terjadi, data alternatif ini bisa dijadikan salah satu solusi gitu, dan potensinya sangat besar lah kalau di Indonesia seperti itu. Dan teman-teman juga bisa mendevelop sendiri gitu, dalam artian data alternatif ini dari berbagai sumber yang ada gitu. Kita juga exercise di data satelit walaupun belum berhasil ya, tapi itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Nah, harapannya itu. Jadi kalau pemerintah semakin transparan, tentu kita tidak memerlukan data alternatif gitu kan. Kalau memang pemerintah memang masih kurang transparan seperti sekarang, nah kita butuh data-data seperti inilah untuk agar publik itu juga tercerahkan tentang apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Karena kalau membahas sekarang kan biasanya media massa, media sosial itu udah di framing ya. Nah, iya betul. Ya, dalam artian kita kenal ada buzzer, ada macam-macam gitu, dan rezimnya memang sedang seperti itu. Iya, betul. Jadi memang perlu ada sebuah gerakan yang memang kita mengawasi pemerintah kita sendiri gitu. Yes, betul Mas. Jadi memang poin utamanya ya tetap harusnya pemerintah yang bisa memastikan transparansi data itu bisa kita akses. Betul. Tapi ya kalau misalnya belum bisa juga, ya mau tidak mau akhirnya mungkin pihak-pihak lain yang harus mengambil alih. Salah satunya lewat data alternatif tadi. Betul. Oke, ini menarik banget nih Mas diskusinya. Karena agak-agak sensitif, tapi juga ini harus terus kita gemborkan ya, karena ini kan juga edukasi publik. Iya, kita kan mau pemerintah yang akuntabel ya. Betul, gitu. Akuntabilitas itu yang sangat kita perlukan. Betul. Dan menarik juga tadi kita udah bahas tools yang teman-teman juga bisa gunakan kalau misalnya memang belum terlalu belum terlalu memahami atau masih asing dengan data alternatif tuh, ya teman-teman bisa pakai tools yang unitrend.id yang tadi Mas Rizky. Iya, unitrend.id itu alternatif data for better policy sih memang. Jadi dia bisa diulang Mas ini ya. Apa namanya tagline-nya mungkin? Unitrend ID itu tujuannya atau visi utamanya itu alternatif data for better policy. Jadi emang tujuannya khusus untuk kebijakan publik yang lebih baik lah untuk bangsa ini gitu. Yes. Oke.
Waduh, kayaknya udah harus kita hentikan deh obrolannya karena udah sangat banyak banget insight yang kita dapetin dan juga udah mulai agak-agak panas gitu ya maksudnya karena kita Ya kita bisa lanjutkan kayak bener karena kita sangat cinta bangsa ini jadi ya banyak harapan-harapan di dalamnya. Oke Mas Rizky Hardinanto, mungkin sedikit aku rangkum kali ya kalau misalnya transparansi data di poin ini harapannya adalah sebenarnya kita tidak memerlukan data alternatif kalau misalnya memang data-data yang kita butuhkan itu transparansinya sudah bagus. Tapi ini juga data alternatif ini juga bisa jadi satu harapan baru yang bisa kita upayakan untuk mengcapture satu fenomena. Betul. Gitu. Jadi teman-teman bisa semoga tercerahkan dari podcast ini, bisa insightful dan bisa mendapatkan pemahaman yang beragam lah dari sisi kita. Oke. Mungkin itu, mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang-kurangnya ya. Kita anggap ini obrolan santai sekaligus ada sisi akademisnya mungkin ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Rizky Hardinanto sekali lagi karena telah hadir. Oke, semoga nanti di episode selanjutnya kita bisa mengelaborasi lebih dalam lagi soal data utamanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizky. Bye bye.